Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ila an qal. Masih dalam bab muraqabah, pembahasan tentang muraqabah. Nah, anakku para santri semuanya fokus, dibuka kitabnya. Kita masih dalam pembahasan bab muraqabah. Baik, tepatnya kita sedang membahas tentang hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Sayyidina Jibril, malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Beliau berkata, fa akhbirni 'anis sa'ah, bertanya tentang sa'ah, hari kiamat. Kita sudah bahas kemarin sa'ah. Qala, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu, itu maksudnya. Enggak beda. Seperti halnya engkau tidak tahu, maka aku pun tidak tahu, maka kita sama-sama tidak tahu. Bukan berarti satu dengan yang lain lebih tahu, tidak. Bukan itu maksudnya. Qala fa akhbirin an amaratiha. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang fa akhbirni an amaratiha, maka beritahu aku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha. Maka Rasulullah SAW menjawab, an talidal amatu rabbataha, seorang budak akan melahirkan tuannya. Rabbataha sayyidataha, tuan perempuan. Ya, di sini tuan perempuan. Ini tandanya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu apa maksud daripada ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Tuan wanitanya di sini. Tuannya yang wanita, yang perempuan. Ini kita sudah bahas pada pertemuan lalu sehingga tidak akan dibahas kembali. Mungkin kita ulas singkat saja. Kita tahu bahwa al-amat di sini adalah maksudnya al-amat atau al-amah adalah hamba sahaya perempuan. Kalau laki-laki abad, Nah, nanti ciri-ciri hari kiamat itu akan terjadi seorang budak wanita melahirkan tuannya. Tuannya di sini tuan yang wanita juga. Atau tuannya baik itu wanita atau laki-laki atau pria, sama dalam hal ini. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas bahwa para ulama mencoba untuk menjelaskan kepada kita apa maksud daripada seorang hamba sahaya wanita perempuan melahirkan tuannya, ini apa maksudnya. Nah, tentu maksudnya yang pertama dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi banyak perbudakan yang diakibatkan oleh agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam setiap peperangannya dengan agama-agama, atau dengan peperangan terjadi dengan musuh-musuh Allah, baik yang beragama atau tidak beragama, dengan musuh-musuhnya. Dan bukan karena faktor agamanya, tapi ini nanti ada penjelasannya. Baik, yang jelas kita sampaikan bahwa nanti kata para ulama maksud daripada antalidal amatu rabbataha, seorang hamba sahaya wanita akan melahirkan tuannya, itu akan banyak terjadi perbudakan, sehingga akan banyak budak wanita. Perbudakan, kok bisa ada perbudakan lagi? Ya, itu hasil atau sebab daripada banyaknya peperangan yang akan terjadi dan dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga terjadi banyak perbudakan kembali karena ditawan dan seterusnya. Maka dijadikan budak tersebut nanti akan melahirkan anak daripada tuannya, dan anak daripada tuannya itu hukumnya adalah hukum tuannya.
artinya sama dengan tuannya. Dan kita tahu bahwa seorang budak wanita jika melahirkan anak daripada tuannya, maka dia menjadi mustauladah. Dan mustauladah ini ada hukumnya sendiri. Di antara hukumnya adalah kalau sudah melahirkan anak dari tuannya, tidak boleh lagi dijual. Kalau tuannya nanti meninggal, maka si ibu dan si anak, budak yang mustauladah ini dan anaknya nanti akan dianggap merdeka, akan dihukumi merdeka, menjadi orang yang merdeka. Ini kita tahu. Baik, kemudian yang kedua, maknanya akan banyak terjadi kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua. Seorang anak nanti akan memperlakukan orang tuanya seperti memperlakukan pembantunya. Bahkan lebih dari itu lagi. Caci maki dan seterusnya, lebih dari itu semuanya. Wal'iyadzubillah. Ini tanda yang kedua. Atau tidak disebut tanda tafsiran atau makna penjabaran yang kedua. Dan itu cocok sekali. Ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, ini bisa menjadi tanda semuanya. Bisa menjadi tanda semuanya. Atau akan ada kebodohan yang mana yang ketiga, akan ada kebodohan yang merajalela, yang diantaranya disebabkan oleh kebodohan tersebut terjadi jual beli mustauladah. Mustauladah itu adalah budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Jika terjadi hal seperti ini, maka sebetulnya hal ini tidak akan terjadi pada umumnya kalau bukan karena kebodohan. Kita tahu hukum yang disebutkan tadi, nggak boleh dijual. Kalau sudah melahirkan anak dari tuannya, diam, sudah nggak boleh dijual. Titik. Nanti kok ada jual beli, nanti diperjualbelikan, sehingga nanti si hamba sahaya perempuan ini, budak perempuan ini, pada akhirnya akan dibeli oleh anaknya sendiri, tanpa si anak tersebut tahu bahwa yang dibeli adalah ibunya, dan ternyata ibunya dijadikan budak oleh anaknya. Waliyadzubillah. Ini yang terjadi. Dan masih ada banyak tafsiran lain, banyak penjabaran lain, tapi kita cukupkan. Kita lanjutkan. Wa antaral hufat al-urat al-alata ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Dan juga nanti cirinya kamu akan melihat al-hufat. Siapa ini hufat? Hufat itu jamak hafin. Hafin itu orang yang tidak memakai alas kaki. Kalau bahasa kerennya itu nyeker ya. Orang tidak pakai alas kaki. Makanya ada seorang ulama besar namanya Al-Hafi, julukannya Al-Hafi. Siapa itu? Imam Bishr Al-Hafi. Imam Bishr Al-Hafi. Ini sekilas ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan hadis, kita lanjutkan. Ini cerita tentang Imam Bishr Al-Hafi, ini luar biasa, menginspirasi. Jadi dulu Imam Bishr Al-Hafi, sehingga disebut Al-Hafi. Al-Hafi itu orang yang tidak memakai alas kaki, baik itu sendal, sepatu dan yang lainnya. Tapi lebih tepatnya sendal biasanya di sini. Baik, Imam Bishr Al-Hafi itu dulu di istananya beliau sedang istilahnya senang-senang dengan teman-temannya yang lain. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya, istananya tersebut, diketuk pintunya. Imam Bishr Al-Hafi karena mendengar suara ketukan pintu, mendatangi, cuman agak telat mendatanginya, sibuk dengan teman-temannya. Ketika dibukakan pintu, orangnya sudah meninggalkan istana beliau, meninggalkan rumah beliau. Begitu. Tapi kelihatan bahwa tadi ada orang dan sudah meninggalkan, sudah dikejarlah sama Imam Bishr Al-Hafi. Dikejar tanpa menggunakan sendal saat itu, tanpa menggunakan alas kaki saat itu. Dikejar orang yang ngetuk pintu ini. Nah, ketemulah. Jadi tersusul oleh Imam Bishr Al-Hafi. Kemudian Imam Bishr Al-Hafi nanya, apakah engkau yang mengetuk pintu tadi? Jawaban orang ini orang gharib. Gharib itu ya orang asing yang tidak dikenal begitu. Orang ini menjawab, iya, aku yang mengetuk pintu tadi. Ada apa gerangan, kata Imam Bishr Al-Hafi. Kata orang yang mengetuk pintu ini mengatakan, aku hanya ingin bertanya, sahibu hadid dar abdu hurrun am abdun? Yang punya rumah ini, yang punya tempat ini, punya istana ini, itu sebetulnya
hurrun, orang yang merdeka, atau abdun, atau hamba sahaya. Imam Bishr al-Hafi dengan kata-kata ini berpikir, kemudian menangis, menyadari bahwa selama ini dia telah banyak melanggar perintah-perintah Allah, sedangkan dia adalah hambanya Allah. Dari situlah taubatnya Imam Bishr al-Hafi. Dimulai taubatnya sehingga menjadi seorang imam besar yang diakui kehebatannya dari sisi ketakwaan, keilmuan oleh para ulama-ulama yang hidup di masanya dan yang hidup setelah beliau. Diakui betul seorang Imam Bishr al-Hafi. Nah, al-Hafi, ya, Hafi ini agar ingat terus kalian. Kalau diikat dengan cerita itu biasanya kuat. Hafi ini artinya tidak memakai alas kaki. Hufat di sini antara hufat, makna hufat adalah jamak plural, bentuk plural daripada hafin atau al-hafi. Baik, al-urat. Al-urat ini maksudnya aurat itu yang tidak mengenakan pakaian. Kamu akan melihat orang yang tidak beralaskan kaki, orang yang tidak punya pakaian. Al-alah, al-alah ini orang fakir. Kalau dari ala maka fakir artinya iftaqara, kalau dari ala banyak keluarganya artinya. Bisa digabung dua-duanya, sudah punya banyak keluarga, fakir pula. Ini gambaran apa sih? Nah, kita lanjutkan dulu. Ri'asyah, mereka penggembala kambing. Kamu akan melihat mereka ini, perhatikan. Mereka ini adalah al-hufat, tidak punya alas kaki. Al-urat, tidak punya pakaian. Al-alah, mereka juga fakir betul-betul. Ri'asyah, para penggembala, mereka ini penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Oh, ini ciri-ciri hari kiamat nanti. Jadi orang yang tadinya betul-betul fakir, betul-betul tidak mampu, bahkan profesinya pun penggembala kambing. Penggembala kambing ini, kambingnya bukan milik dia, bukan yang terjadi di sebagian daerah di kita di Indonesia, orang punya ratusan kambing dia gembala sendiri, bukan. Ini kerjaannya adalah, bahasa kitanya, kerjaannya menggembala kambing punya orang lain. Dan sebagai imbalannya ada sedikit upah. Berapa sih upahnya mengembala kambing? Bisa dibayangkan keadaan orang ini atau mereka ini. Nanti kita akan saksikan itu. Yang hidup di akhir zaman akan menyaksikan itu. Al-hufat, al-urat, al-alah, ri'asyah yatatawaluna fil bunyan. Orang yang hufat, tidak memakai alas kaki atau tidak memiliki alas kaki. Al-urat, tidak memiliki pakaian. Al-alah, fakir. Dan mereka juga adalah para penggembala kambing. Mereka nanti akan berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Allah. Berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Itu ciri tanda-tanda hari kiamat. Ini bisa dibayangkan. Jadi nanti mereka ini yang biasanya tadinya dalam keadaan fakir kemudian menjadi kaya raya. Karena tidak mungkin orang yatatawalun fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan kalau tidak memiliki harta yang berlimpah. Jadi bayangkan, ada nanti sekelompok orang, mereka itu berasal dari orang-orang yang fakir betul-betul, orang-orang yang pekerjaan mereka juga adalah penggembala kambing, kemudian menjadi orang-orang yang kaya raya, menjadi raja dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini karena punya syahwat atau keinginan atau ambisi. Orang-orang seperti itu punya ambisinya adalah dunia. Ambisinya dunia. Sehingga ketika mereka punya harta, ketika mereka punya kuasa, yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Jadi ini ambisinya selama ini itu. Sehingga ketika punya harta, Allah berikan harta, Allah uji dengan harta, maka yang dipikirkan dilaksanakan. Yang diinginkan selama ini dilaksanakan. Jadi pengennya gambarannya gimana caranya bermega-mega. Tapi permasalahannya mereka ini akan meninggalkan agama, akan meninggalkan mengamalkan syariat. Jadi sudah nanti syariat itu tidak begitu dihiraukan, mulai ditinggalkan. Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya membangun bangunan, itu saja berlomba-lomba. Semoga yang kita lihat pada masa ini bukan itu yang Rasulullah maksud. Kalau seandainya yang kita lihat pada masa ini
gedung-gedung tinggi menjulang di berbagai negara, bahkan negara yang dulunya tandus, yang dulunya tidak punya apa-apa. Kau menjulang gedung tinggi yang luar biasa, bahkan sampai sekarang gedung-gedung tinggi itu masih terus direncanakan dan terus diupayakan dibangun. Mudah-mudahan yang kita lihat, kita saksikan pada kesempatan pada dewasa ini, pada masa ini tidak termasuk dalam tanda ini. Kita berharap seperti itu. Mudah-mudahan itu adalah masa nanti yang masih jauh. Tapi jika seandainya itu yang dimaksud oleh Rasulullah, maka kita semua tentu harus bersiap-siap. Kita semua tentu harus sadar diri bekal apa yang kita siapkan untuk menghadap Allah. Apa yang kita miliki untuk kita persembahkan di hadapan Allah nanti. Untuk kita andalkan di hadapan Allah. Apa yang kita miliki. Kita gak punya apa-apa. Tapi ini tips. Kalau berbicara tentang hari kiamat, bukan untuk sekedar wawasan teori begitu, bukan. Tapi yang penting lagi adalah bagaimana caranya kita mengambil pelajaran dari kejadian atau tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tanda hari kiamat nanti. Jangan lupa itu. Sehingga kita berpikir apa bekal, ini yang paling penting, apa bekal yang sudah kita persiapkan. Karena suatu ketika ini diajarkan oleh Rasulullah. Suatu ketika ada seorang Badawi. Badawi ini orang yang tinggal di kampung, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat akan terjadi ya Rasulullah?" Rasulullah tidak menjawab kapan-kapannya, karena Allah rahasiakan itu. Tapi Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang lebih penting lagi. Perkara tersebut diketahui oleh sang penanya. Apa itu jawabannya? Madza a'dadta laha? Yang sudah kamu persiapkan apa? Jadi ini loh, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ingat hari kiamat, ingat yang diingat oleh kita itu hal yang berkaitan dengan kita. Yang sangat penting yaitu kita sudah mempersiapkan apa untuk hari kiamat nanti. Madza a'dadta laha? Ingat jawaban Badawi ini? Jawaban orang yang bertanya kepada Rasulullah. Orang polos Badawi. Inti daripada jawabannya begini maknanya. Aku tidak punya amalan yang banyak. Tidak sholat yang banyak, tidak. Puasa yang banyak juga tidak. Tidak punya ya Rasulullah. Hanya saja, kata Badawi ini, aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintaimu, mencintai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ketika Rasulullah mendengar jawaban ini, Rasulullah membalas dengan al-mar'u ma'aman ahab, dalam riwayat yusyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah bersama orang-orang yang dicintainya. Maka bekal cinta ini adalah bekal nomor 1. Siapa yang kita cintai? Jangan sampai kita mencintai orang yang salah hanya karena dunia semata, hanya karena harta semata, hanya karena jabatan semata, hanya karena popularitas semata. Tidak. Ini cintai nomor 1. Bekal yang harus kita siapkan nomor 1. Siapa yang kita cintai? Coba lihat dalam diri kita, apakah Rasulullah yang ada dalam hati kita? Atau para keturunan Rasulullah yang merupakan darah daging daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu fi ma'na hubbin Nabi. Mencintai Al-Bait adalah wajib hukumnya. Tidak bisa ditawar dalam hal ini. Terlepas dari kan Al-Baitnya tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, nanti dulu, ini perkara lain. Sesuai dengan tidak sesuai Ahlussunnah beda. Mencintai tidak harus mengikuti. Kita mencintai sosok Al-Bait sebagai keturunan Rasulullah, sebagai darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mengikuti harus sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sudah disepakati. Sudah disepakati sejak dulu. Ya. Siapa yang ada dalam hati kita coba? Allah, Rasulullah, Al-Bait,
keluarganya Rasulullah, para sahabat Rasulullah, para ulama, atau jangan-jangan yang dicintai oleh kita adalah artis fulan, bisa dibayangkan ruginya kita. Bisa dibayangkan mengerikannya posisi kita yaumul qiyamah jika hati kita ini diisi oleh kecintaan selain daripada kecintaan orang-orang, sosok-sosok yang memang wajib kita cintai. Allah, Rasulullah, keluarganya Rasulullah, para ulama, orang-orang soleh, ini yang harus ngisi hati kita. Jangan sampai hati kita diisi oleh yang lain. Program-program kebaikan dalam hati kita, ini yang harus ngisi hati kita. Jangan sampai kita ridho jika hati kita dikuasai oleh kecintaan terhadap orang atau sosok yang malah wajib kita jauh dari mereka. Wajib kita tidak mengikuti mereka. Kebalikan daripada yang pertama tadi. Wal'iyadzubillah. Ini cocok momennya. Karena itu yang diajarkan Rasulullah. Kalau ingat kiamat itu bukan, hari kiamat itu bukan kejadiannya bagaimana ya, dahsyat, ledakan nanti akan terjadi atau tidak ya, itu bumi hancurnya kayak gimana ya, langit hancur kayak gimana ya, katanya nanti langit meleleh dan seterusnya. Sebagai wawasan penting kita ketahui. Tapi yang lebih penting ingat, bekal yang harus kita siapkan menghadap Allah. Jangan sampai nanti Allah SWT bertanya kepada kita satu pertanyaan yang harus kita bertanggungjawabkan, ternyata kita tidak bisa menjawabnya. Wal'iyadzubillah. Sehingga pada kesempatan ini kami menyeru diri kami sendiri dan menyeru semuanya, anak-anak kami, para santri semuanya, siapapun yang berjuang bersama kami, bersama guru mulia Buya Yahya, siapapun Anda yang mengaku dirinya adalah sebagai muslim, untuk mempersiapkan bekal yang harus kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kiamat, ingat, ada dua. Ada kiamat yang sifatnya adalah umum, ada kiamat yang sifatnya adalah khusus. Kiamat yang sifatnya umum akan terjadi untuk alam semesta ini. Tapi kiamat yang sifatnya khusus terjadi hanya untuk individu kita masing-masing. Kapan kiamat yang sifatnya khusus? Jika seseorang telah menemui ajalnya, maka itu adalah kiamat baginya. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kalau ajal sudah menjemput. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal kalau ajal sudah menjemput. Oleh karenanya, tidak perlu fokus kepada kiamat yang besar, yang umum itu. Tapi tentunya kita harus lebih fokus pada kiamat yang khusus untuk kita, yang memang setiap saat mengintai kita. Kita ini kejar-kejaran, kata guru mulia, kejar-kejaran sama malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Oleh karenanya, mari bersiap diri, berbekal diri untuk menghadapi kiamat yang khusus yang akan terjadi kemungkinan besar sebelum kiamat yang umum untuk kita. Apa yang kita siapkan? Apa yang kita siapkan? Ingat, jangan lupakan kecintaan. Cinta itu nomor satu. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para ulama, cinta dzurriyyahnya Rasulullah, ini nomor satu. Kemudian amal soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan, kita selesaikan hadis ini. Tsumma talaqa, kemudian orang tersebut pergi, artinya malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki biasa dengan sifat-sifat atau tanda-tanda yang dibahas dalam hadis ini, itu kemudian pergi. Falabithtu maliyan, kata Sayyidina Umar, falabithtu maliyan, maka aku lewat itu waktu yang lama. Maliyan itu maksudnya waktu yang katsir maliyan itu banyak. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lihat, di sini adab seorang sahabat. Ini ada banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, seorang guru atau muallim itu hendaknya mengingatkan murid-muridnya tentang satu perkara, yang perkara itu adalah penting, selalu membuat muridnya menjadi sadar, menjadi peka terhadap perkara penting. Ditanya, ini, wahai kamu, ingat gak kamu ini? Tahu gak kamu ini? Nah,
Ini namanya mengingatkan perkara yang penting agar siap begitu. Qultu Allah Rasulullah alam. Sayyidina Umar berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini juga adabnya. Adabnya seorang murid itu seperti itu. Adabnya seorang murid itu seperti itu. Tapi bukan berarti ini adabnya para sahabat. Dalam hadis ini tentu ada para sahabat. Karena Sayyidina Umar mewakili para sahabat yang lain dalam perkara ini. Sayyidina Umar mengatakan Allah Rasulullah alam. Adabnya luar biasa kepada Rasulullah. Adabnya luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti ada murid ketika ditanya gurunya ini apa, Allah Rasulullah alam, salah jawaban seperti itu, ngantuk berarti. Kalau dalam konteks tanya jawab, guru bertanya ya jawab oleh murid, jawab oleh murid. Ini gambaran saja bahwa seorang murid itu wajib tawadhu kepada gurunya, wajib usnudzon kepada gurunya dan seterusnya. Qala fa innahu Jibril, malaikat Rasulullah mengatakan, qala beliau berkata fa innahu, yang bertanya itu yang sudah pergi itu Jibril, malaikat Jibril atakum mendatangi kalian semuanya, yu'allimukum dinakum, mengajari kalian tentang agama kalian. Sebetulnya yang mengajari itu adalah Rasulullah, tapi Rasulullah mengajari karena ditanya oleh malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril di sini seakan-akan mengajari para sahabat tentang agama Islam dengan 3 komponennya, dengan 3 unsurnya. Baik, di sini dalam riwayat lain mungkin dalam riwayat lain disebutkan, ini bukan mungkin, disebutkan, mungkin dari kita ada yang sudah tahu itu maksudnya, disebutkan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan para sahabatnya setelah malaikat Jibril pergi untuk dicari, ternyata tidak ketemu. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah langsung menyebutkan kepada para sahabat bahwa itu adalah malaikat Jibril. Terus bagaimana dari riwayat ini berbeda dengan riwayat lain? Ada kemungkinan Sayyidina Umar itu setelah malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah pergi, selesai bertanya, ada kemungkinan besar bahwa Sayyidina Umar saat itu juga ikut pergi, tidak lama berselang ikut pergi, sehingga belum sempat tahu siapa orang yang bertanya itu. Setelah beberapa hari, sekitar 3 harian, karena dalam riwayat yang disebutkan itu baru Rasulullah memberitahu secara khusus kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kita langsung wa ma'na talidul amatu rabbata ay sayyidataha. Makna daripada seorang hamba sahaya dalam hadis ini penjelasan makna atau kata-kata, makna dari kata-kata yang ada dalam hadis. Makna daripada talidul amatu rabbataha, melahirkan seorang budak wanita tuannya. Rabbataha maksudnya tuannya. Dari makna rabbataha ini tuannya, sayyidataha. Wa ma'nahu an takthura sarari hatta talil amatu suriyatu bintan li sayyidiha wa bin sayyidiha ma'na fi ma'na sayyid. Wa qila ghairu dzalik. Ini beliau membahas tentang makna yang dimaksud. Beliau mengambil satu pendapat bahwa akan banyak nanti akan banyak nanti budak-budak perempuan yang memang hasil daripada tawanan tentunya hasil daripada adanya peperangan nanti yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini pendapat, tentunya ada pendapat-pendapat itu sudah kita bahas. Al-alatnya fuqara, orang-orang fakir. Malian, ini beliau mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan falisu malian, zamanan tawilan, waktu yang panjang. Wa kana dzalika thalathan, dan waktu yang panjang ini maksudnya adalah 3 hari. Maksudnya ada 3 hari. Thalath layalin atau thalath ayyam. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan doa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعصير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا pandang kami semua ya Allah, pandang kami semua ya Allah. Pandang kami semua ya Allah dengan pandangan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Pandang kami semua ya Allah
Dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah, pandang orang tua kami khususnya telah mendahului kami. Pandang guru-guru kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami ya Allah. Dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami sadar dosa kami begitu banyak ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah, dan jauhkan kami semua dari bala. Angkat dari kami semua ya Allah. Angkat dari kami semua bala ya Allah. Bala itu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Selamatkan kami dari fitnahnya wabah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Yang sedang dalam kesulitan di antara kami ya Allah, berikan kemudahan untuknya. Berikan kemudahan untuknya dan angkat segala macam kesulitannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Yang sempit rizki di antara kami, lapangkan rizki untuknya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Yang punya hutang di antara kami ya Allah, mudahkan untuknya dalam membayar hutang-hutangnya ya Allah, dengan jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Kirim ke tempat ini para pejuang-pejuang yang tulus ikhlas ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan yang saat ini berjuang bersama kami ya Allah, jaga hati mereka ya Allah. Berikan ketulusan kepada mereka ya Allah. Berikan kecintaan kepada mereka, kepada kami semua terhadap sesama ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Berikan kepada mereka semua para pejuang-pejuang ini ya Allah segala keberkahan, segala kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Berkah dalam diri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka ya Allah, usaha mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Panjangkan umur kami semua ya Allah dalam ketaatan, sehat wal afiat, dan berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, yang dapat mendekatkan kami kepada keridhaan-Mu ya Allah. Dan ya Allah, siapapun anak-anak kami, para santri yang belajar di tempat ini, berikan kepada mereka keberkahan ya Allah. Berikan kepada dia keberkahan ya Allah, berkah dalam ilmunya, kehidupannya ya Allah. Dan jadikan mereka semua anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka semua pejuang-pejuang yang tulus ikhlas ahli surga-Mu. Jadikan mereka dan ikat mereka semua dengan perjuangan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami ingin ya Allah, kami ingin ya Allah, kami ingin ya Allah, saat Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu kalimat terakhir, ucapan terakhir yang keluar dari mulut kami, keluar dari hati kami ya Allah, kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Mohon maaf untuk selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.